Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jody Hendrawan. Saya sendiri sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman dasar atau pemrograman bahasa C. Nah, di sini saat ini saya mengabdi di Universitas Pembangunan Pancabudi, program studi sistem komputer. Selamat menyaksikan dan semoga bisa memahami materi-materi yang akan saya sampaikan mengenai pemrograman bahasa C yang akan saya bagi per subbab ataupun per modul nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai pengenalan dari pemrograman bahasa C. Apa itu bahasa C ataupun pemrograman bahasa pemrograman C? C atau yang bahasa C atau yang dibaca dengan C itu seperti bahasa membaca huruf C dalam bahasa Inggris. Merupakan bahasa pemrograman general purpose dan imperatif yang mendukung pemrograman terstruktur dan rekursif. Maksudnya adalah di mana general purpose artinya bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Jadi dasar dari sebuah program kita harus memahami pemrograman bahasa C. Dan maksud dari imperatif artinya bahasa yang menggunakan statement. Statement itu maksudnya berbagai tindakan ataupun berbagai perintah yang akan kita buat dalam sebuah program. Oke, selanjutnya di mana sejarah singkat dari bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman C ini merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1969 sampai 1973 di Bell Labs. Nah, jadi awal mula kemunculan dari bahasa pemrograman C ini dimulai saat pengembangan sistem operasi Linux atau Unix sebenarnya oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Nah, seperti halnya dengan bahasa pemrograman lainnya, seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan zaman dan perbedaan tahun ke tahun, bahasa C ini juga mengalami yang namanya perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Contohnya versi bahasa Indonesia kita sekarang dengan dulu pasti berbeda, dan juga dengan bahasa pemrograman. Jadi versi yang dulu dengan versi yang sekarang akan memiliki banyak perbedaan. Contoh yang pertama, pada tahun 89 dan 90 ANSI dan ISO-C. Nah, ANSI ini versi yang menjadi dasar standar awal bahasa pemrograman C. Karena dikenal dengan C89 dan C90 ini menandakan tahun diterbitnya versi tersebut. C99 ini bahasa C versi tahun 99. Jadi pada tahun ini dikenalkan beberapa fitur baru seperti inline function, tipe data baru, variabelnya. Jadi semakin perkembangan teknologi semakin menyesuaikan dan semakin update dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya ataupun yang membuat sebuah sistem. Kemudian setelah C99 ada C11 versi pemrograman C yang terbit pada tahun 2011. Nah, pada versi ini ditambahkan beberapa fitur dan library seperti generic macros, anonymous structures, dan peningkatan dukungan terhadap Unicode-nya, anatomic operation-nya, multithreading-nya, dan sebagainya. Jadi perbedaan antara tahun ke tahun itu semakin banyaknya fitur-fitur yang dibutuhkan dan memudahkan serta menjadi lebih interaktif dengan penggunanya. Kemudian setelah C11 ada C18, yaitu versi bahasa pemrograman C yang terbit pada bulan Juni 2018, versi yang menjadi standar saat ini. Jadi versi saat ini mengikuti standar dari C18. Kemudian apa saja contoh program yang dibuat dengan pemrograman C? Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Yang pertama ada kernel Unix versi 2 atau versi 2. Seperti ini, seperti yang kita sudah ketahui, dalam sejarah C, kernel Unix ditulis ulang menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, kernel Unix versi 2 ini merupakan pemrograman atau program inti dari sebuah sistem operasi. Fungsinya untuk mengatur sumber daya komputer seperti software dan hardware-nya, yaitu perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian apalagi contohnya yang dibuat dengan pemrograman bahasa C? Yang kedua itu kernel Linux. Kernel Linux dibuat
dengan bahasa pemrograman C oleh Linus Torvalds. Nah, kernel ini kemudian dikembangkan menjadi distro-distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan sebagainya. Jadi, kernel Linux itu dasarnya dari pemrograman C. Bahkan juga dipakai pada sistem operasi Android. Jadi, sistem operasi Android yang kita gunakan saat ini, yang berkembang saat ini, awalnya dibuat dengan ataupun merupakan hasil dari pemrograman bahasa C. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh program-program yang dibuat dengan pemrograman C yang tidak dapat saya sebutkan, dan bisa Anda sekalian share di Google dan bisa cari referensi-referensi lainnya yang mendukung pemahaman-pemahaman kita untuk mengenai pengetahuan mengenai pemrograman C. Itu saja penjelasan dari saya pengantar untuk pemrograman dasar bahasa C. Semoga bisa membantu Anda semua dalam memahami pemrograman bahasa C selanjutnya. Jangan lupa tetap mempelajari dan mencari referensi-referensi lainnya dari pemrograman bahasa C. Dan sampai ketemu dan selamat menyaksikan video saya selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.